Alhamdulillah, Alhamdulillahi qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudihi al-karamuhu wa isanuh. Summa alhamdulillahi alladhi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama yang saya muliakan, yang saya cintai, yang kita cintai bersama Ayahanda Mudirul Ma'had, Ayahanda Kiai Haji Salim Adnan. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita semua. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kehidupan beliau. Amin. Allah jaga dari setiap jalan dakwah beliau. Mudah-mudahan kita doakan Allah menangkan daripada setiap perjuangan dan dakwah beliau. Yang saya muliakan, saya cintai Al-Ustaz Nur Alamsyah selaku sekretaris Mudirul Ma'had. Yang saya muliakan, saya cintai Kepala Sekolah SMA IT Ustaz Abdul Aziz. Yang saya muliakan, saya cintai Ustaz Sutardi selaku Kepala Sekolah SMP. Yang saya muliakan, saya cintai Al-Ustaz Arif Maulana selaku Kesantrian Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani, dan seluruh para ustadz, para asatidz wal asatidzah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya, dan seluruh para santri pengabdian dan seluruh para santriwan dan santriwati yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini, atas seluruh curahan nikmat iman dan Islam sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan keberkahan dunia dan akhirat. Salawat teriring salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tering salam pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat yang senantiasa berjuang menemani perjuangan beliau, dan sampai kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang mengaku daripada umat Nabi Muhammad, yang menjalankan daripada estafeta perjuangan beliau, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawatil Quran, yang ketiga sambutan dari Mudirul Ma'had, yang keempat pembacaan Mahlul Qiyam ataupun Sintituror, yang kelima acara inti nasihat agama dari Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Muhtaram Adailullah Dr. Haji Abdurrahman Rijal Nafa'allahu bih. Yang terakhir adalah penutup. Baik, mari kita awali majlis kita dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadirin kulli suratul Fatihah ila hadratin nabiyina Mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yakni tilawatil Quran, yang insyaallah akan dibacakan oleh saudara Sayyid Ibadu Mukhlis. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa alfadhum bi ahli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para asatidz dan asatidzat yang saya hormati, anak-anakku yang berbahagia, malam hari ini tepatnya adalah tanggal 28 atau tanggal 27 Rajab, kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Barangkali udah sekian kalinya, hampir setiap tahun kita mengadakan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikut yang selalu setia. Nah, dengan harapan acara ini akan menambah pemahaman kita makna atau hakikat daripada Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harapannya kita akan menjadi hamba-hamba yang terpilih atau hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1 itu tidak mudah, ya. Kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, bi 'abdihi, untuk mendapatkan predikat abdul adalah tidak mudah. Karena abdul ciri-cirinya adalah disiplinnya tinggi, etos belajarnya, semangat belajarnya tinggi, kemudian rajinnya luar biasa, semangat membacanya itu luar biasa, sehingga hampir-hampir hari-hari hanya untuk membaca saja, ya. Walaupun ada istirahat-istirahat, namun waktu yang luang itu betul-betul dimanfaatkan untuk membaca. Karena bagaimanapun juga pelajaran yang Allah SWT sampaikan dalam surat Al-Isra, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang ditangkap dari perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik, ya, untuk menerima perintah sholat. Dengan perintah sholat itu insya Allah kita sudah sama paham bahwa inti dari sholat bagaimana supaya mendapatkan hikmah sholat, ya, antara lain adalah qimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar.
Jadi mulai dari sekarang harus memahami bahwa hikmah daripada sholat kita bagaimana supaya mendapatkan sikap-sikap mampu mencegah perbuatan kecil dan mungkar. Jadi jangan ada lagi nanti pelanggaran-pelanggaran yang mudah dilakukan. Seorang santri kalau sudah mendengar bahasa mencegah perbuatan kecil dan mungkar, maka tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena aturan itu dibuat adalah untuk ketertiban, untuk kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini akan menambah satu pemahaman kita bahwa sholat kita hendaknya mendapatkan predikat yang disebut tadi. Mendirikan sholat untuk bisa mampu mencegah perbuatan kecil dan mungkar. Yang kedua, bagaimana sholat kita mampu mengantarkan kepada kita adalah zikrullah. Zikrullah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sampai ke situ arahnya. Ini saja yang Bapak sampaikan. Harapannya bahwa Isra Mi'raj ini antum sekalian menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam surat yang terakhir juga disebutkan ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Itu ada bahasa tuh. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kalau kepengin disebut hamba Allah yang baik, harus disiplinnya yang tinggi, belajar yang bagus. Semakin banyak belajar akan semakin keluar mutiara-mutiara hikmah, sehingga kita akan menjadi ulama-ulama yang handal di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf bila mana hal-hal yang kurang berkenan. Hadallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika qal badru ihaja biwujudil Mustafa Ahmad ولآل الكون أنصر وسرور قد تجاب يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك أبو على مساني فازار يمني والرد فاستديء بجمالي فقفي الحسن تفرد يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المعبد يا نبي،
salam alaika ya Habib salam alaika المصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أشرف الرسل محمد وسلام مستمرون كل حين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-jihad linusratil haq wa daf'il udwan wa himayati da'wah wa i'la'i kalimatillah wa rafa'a darajatal mujahidina wa ala maraqibahum wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mujahidin wa idil Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan huwa rasuluh la nabiyya ba'dah arsalahullahu rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu kana. Alhamdulillah. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Nawawi Al-Bantani, Pak Kiai Haji Solehin Adnan. Yang saya hormati juga pimpinan SMA IT, Pak Ustadz Abdul Aziz. Yang saya hormati juga pimpinan SMP IT Al-Bantani, Ustadz Supardi, para asatiz dan asatizah yang dimuliakan oleh Allah, dan anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menciptakan diri kita, Dia yang telah menghidupkan kita, Dia yang akan mematikan kita, dan Dia pula yang akan membangkitkan kita kelak di yaumil mahsyar. Segala puji bagi Allah, sebanyak-banyak puji, karena memang Allah saja yang berhak kita puji. Tidak berhak kepada kita miliki pujian, karena sesungguhnya pakaian sombong, busana kebesaran itu hanya milik Allah saja. Kita puji Allah karena keagungannya, karena kemuliaannya, dan juga karena ilmunya. Dialah Allah yang maha alim, yang maha mengetahui apa-apa yang ada di atas muka bumi ini. Berjalannya darah kita, berdetaknya jantung kita, berdenyutnya nadi kita, itu semua diketahui oleh Allah. Termasuk niat kita, motivasi kita, langkah kita, itu pun juga diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita luruskan niat kita, motivasi kita, langkah kita. Tidak lain dan tidak bukan yang kita cari dalam hidup ini adalah mardotillah atau keridhaan Allah. Sebab tanpa ridhonya Allah, betapapun banyaknya aktivitas yang telah kita lakukan, mulai melek mata tadi pagi sampai malam ini di tempat ini, dan sesaat lagi mata kita akan terpejam kembali dari seluruh rangkaian aktivitas hidup. Kalau tidak kita niatkan untuk mencari ridho Allah, maka hidup kita akan sia-sia. Tanpa ridho Allah, maka hidup kita nol besar, tidak ada artinya apa-apa. Allah sudah mempermaklumkan di dalam Al-Quran agar kita jangan sampai salah di dalam memasang tujuan hidup. Tujuan hidup diarahkan untuk mendapatkan mardotillah. Kalau diibaratkan mardotillah itu, ridhonya Allah itu sebutir mutiara. Mutiara itu adanya di mana? Di bawah laut, di dasar laut. Untuk mendapatkan sebutir mutiara yang berharga itu, kita harus menyelam.
ke dasar samudera yang dalam itu, ada resiko nggak? Resiko yang paling ringan apa? Kelelep. Kalau kelelep itu resikonya paling besar. Yang paling ringan, yang paling ringan kalau nyilem kedinginan. Yang kedua, tuli, budak. Karena apa? Semakin kita menyelam, tekanan di bawah dasar laut itu kuat. Makin dalam kita menyelam, makin kuat tekanannya. Ini gendang telinga kita yang lubangnya kecil, dapat tekanan besar, bisa pecah, bisa tuli. Itu yang paling ringan. Yang paling berat apa? Yang paling besar resikonya? Mati dimakan hiu atau dimakan mati tenggelam atau mati dimakan hiu. Sehingga artinya apa? Watak dan tabiat untuk mendapatkan sesuatu yang berharga mustahil tanpa diperoleh dengan perjuangan dan pengorbanan. Nah, apalagi ini ridho Allah yang mau kita capai, yang mau kita tuju, ampunan Allah, surganya Allah, mustahil tanpa diperoleh dengan perjuangan dan pengorbanan. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut nama Nabi, kita ucapkan sholawat. Nah, pada malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada malam hari ini kita akan coba membahas tentang Isra dan Mi'raj. Ya, hikmah apa yang bisa kita ambil? Ya, Allah kepada kita umat Islam itu setiap peringatan hari besar di dalam Islam itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran kita tahu bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran di dalamnya banyak memuat peristiwa-peristiwa bersejarah. Nah, tidak pernah kita dapatkan ada satu peristiwa besar yang memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Bulan Ramadan misalnya, bulan Ramadan itu ya ada peristiwa besar, namanya apa? Nuzulul Quran. Nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Begitu besarnya ya nuzulul Quran ini, Allah tidak memulai kalimatnya dengan kalimat tasbih. Ya. Kemudian kita dapati lagi peristiwa tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Itu peristiwa besar. Ya, matinya seorang diktator, otoriter, penguasa yang ngaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Itu peristiwa besar, tapi Allah tidak memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Ya. Begitu banyak umat-umat yang sudah dibinasakan oleh Allah, kaum Ad, kaum Samud, dan bangsa-bangsa bajingan lainnya, itu semuanya diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, tapi tidak dimulai ayatnya dengan kata tasbih.
Nah, khusus pada peristiwa dan Mi'raj ini, Allah memulai kalimatnya dengan kalimat tasbih. Apa bunyinya? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa subhanallazi? Siapa yang tahu? Subhanallazi, Maha suci Allah. Allah memulai kalimat ini dengan kalimat tasbih. Subhanallazi. Allah mempertaruhkan, Allah mempertaruhkan kesucian dirinya. Dia suci dalam dirinya, suci dari suci dari kekurangan, suci dari kelemahan, suci dari kemampuan, tidak memiliki kemampuan. Allah memulai ayat tentang Isra dan Mi'raj itu dengan kalimat Subhanallazi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di situ ada kata asra. Apa artinya asra? Memperjalankan. Bukan Nabi jalan sendiri. Kalau jalan sendiri, ya, nggak sampai. Karena apa? Perjalanan Isra itu diawali dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Perjalanan ketika itu, kalau berjalan kendaraan paling cepat di Mekah waktu itu apa? Onta. Pakai onta. Itu bisa perjalanannya menempuh perjalanan 4 bulan kalau pakai onta. Ya. Nah, Allah yang menjalankan, bukan Nabi jalan sendiri. Oleh karena di situ kalimatnya asra, Nabi terima beres saja. Ya. Nah, jadi Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Makkah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Aqsa naik lagi langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7, itu namanya Sidratul Muntaha. Kalau perjalanan dari Isra itu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Nabi mengalami alam nasud. Nasud, tahu nasud? Dari kata nasia, insan. Itu perjalanan manusia. Ya. Dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, ya, itu alam malakut. Namanya disebut alam malakut. Jin nggak bisa tembus. Ya. Alam malaikat. Ya. Sampai Sidratul Muntaha, mengunjungi surga neraka, mengunjungi aras, ya. Itu yang disebut alam lahud. Jibril juga nggak nyampe sampai sana. Ya, berhenti dulu sampai di situ Jibril. Nah, balik lagi sampai di Masjidil Haram cuma dalam waktu sepertiga malam. Kalau hitungan malam itu mulai dari habis Isya tadi jam 7,
ya, jam 7 sampai itu awal malam sampai ketemu akhir malam itu saat sahur jam 4. Coba hitung ada berapa jam tuh dari jam 7 sampai jam 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 9. Sembilan jam. Kamu bagi 3. 9 bagi 3 berarti 3 jam. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, ya, mengunjungi aras, lihat surga neraka, balik lagi sampai di Masjidil Haram cuma 3 jam. Sehingga orang-orang kafir, ya, begitu Nabi sampai di Masjidil Haram ketemu Pak Abu Jahal. Nabi ceritakan itu perjalanan Isra dan Mi'raj. Abu Jahal, saya ini baru saja diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik lagi sampai langit ke-7 Sidratul Muntaha, naik lagi sampai Rafrafil Akhdar, ya. Balik lagi sampai di Mekah 3 jam, cuma sepertiga malam. Apa jawaban Abu Jahal? Jawaban Abu Jahal apa? Sinting lo Muhammad, gila lo Muhammad, mana mungkin, itu kan? Kenapa Abu Jahal jawabannya mana mungkin? Karena ketika itu dia berpikir dengan logika akal manusia, nggak sampai dong, ya, nggak sampai mikirnya Abu Jahal, ya. Itu kalau dia berpikir dengan logika akal, logika nafsu. Maka memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak boleh pakai akal, tidak boleh pakai hawa nafsu, tetapi dengan kacamata iman. Nah, dengan kacamata iman. Kalau Abu Jahal nggak percaya, Nabi ketemu lagi Abu Bakar, diceritain sama seperti dia menceritakan kepada Abu Jahal. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, saya ini tadi malam diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, naik lagi sampai lagi ke Masjidil Haram cuma dalam waktu sepertiga malam. Bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Abu Bakar? Enggak pakai mikir. Abu Bakar lantas bilang apa? Sodakta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah, ya. Maka Abu Bakar ini digelari oleh Nabi apa? As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan, ya, yang selalu membenarkan ucapan Nabi, maka digelari As-Siddiq, ya. Enggak pakai nalar lagi, enggak pakai berpikir, pakai akal. Ketika itu dia berpikir, sodakta, benar engkau ya Rasulullah. Tapi perjalanan Isra dan Mi'raj itu, ya, hari ini bisa dinalar dengan akal nggak? Bisa. Nah, ya. Nah, tadi siang saya dari Jonggol. Nah, ya, pesantren saya di Jonggol. Waktu mau berangkat, saya ambil jas saya ini dari lemari. Ini contoh logikanya ya. Saya ambil ini jas ini dari lemari. Saya nggak tahu kalau seekor semut masuk ke dalam kantong baju saya. Naiklah itu semut, saya berangkat ke sini. Ini semutnya masih ada nih kayaknya. Nah, nanti saya balik lagi pulang ke Jonggol, saya taruh ini jas, keluar tuh semutnya, ketemu sama temennya. Semut yang tadi naik jas saya ini, dia cerita, teman-teman bangsa semut, ketahuilah saya ini, ya,
dari apa nih namanya? Dari Nawawi Al-Bantani, tempatnya di Ciseeng Bogor. Ya, Ciseeng Bogor. Ya. Saya baru saja dari sana, ya, cuma ditempuh dalam waktu 3 jam. Balik lagi sampai di Jonggol 3 jam. Bagaimana pendapat engkau, Mut? Kata semut yang lain ini yang mendengar ucapan semut yang mata dimasuk jas saya, dia bilang apa? Sakit lo ya, sinting lo ya. Itu kalau berpikir, cara berpikirnya semut. Tapi kalau berpikir Anda sebagai manusia, nyambung gak itu? Kok bisa sampai dalam waktu 3 jam dari Jonggol ke... Karena apa? Karena semut diperjalankan, bukan jalan sendiri. Nah, itu yang terjadi pada diri Nabi. Satu, Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sekarang teknologi canggih sudah bisa kita dalam waktu beberapa menit langsung teleconference. Ya, teleconference ngomong dengan orang di Amerika, teman kita di Amerika, langsung ngomong. Tinggal klik, nongol tuh kita ngomong langsung dalam hitungan detik. Ya. Nah itu. Ya. Maka dari Isra dan Mi'raj ini Nabi sampai mengatakan, bisa nggak kamu melaksanakan Isra dan Mi'raj? Bisa. Nabi mengatakan apa? As-salatu mi'rajul mu'minin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Apa artinya? Salat itu adalah mi'rajnya umatku. Mi'rajnya umatku. Jadilah kalian ahli-ahli sholat, ya. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, Nabi Ibrahim minta agar anaknya dan cucu-cucunya itu menjadi orang-orang yang menegakkan sholat, sehingga tumbuh rasa takut dalam dirinya. Inilah hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Masih banyak lagi yang lain, ya. Sampai jam berapa ini? Mau diterusin nggak sampai subuh? Mau? Wih, subhanallah, luar biasa nih anak-anak Al-Bantani, ya. Masya Allah. Ya. Hebat-hebat nih, ya. Tapi sayanya udah nggak kuat. Nah, saya dibatasi cuma sampai 1 jam saja. Ini sudah lebih, ya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan setiap kali kita, ya, memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, kita cas kembali, ya. Kita cas kembali semangat kita, ya, untuk menjadi ahlu sholat, ya. Menjadi orang-orang yang ahli sholat, mampu menegakkan sholat ini dalam kehidupan kita. Bukan cuma di masjid saja kita melakukan sholat, tapi begitu selesai sholat, nah perilaku kita menjadi orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, merasa takut kepada Allah, gitu ya. Nah, kalau negara ini sudah dipenuhi oleh orang-orang yang ahlu sholat, insya Allah, ya. Nah, kita nih kedepannya nih pengen Indonesia ini menjadi negeri yang disebutkan oleh Allah, ya, seperti yang diperlihatkan Nabi itu, ya, yang terbentang antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita akan bikin dunia ini menjadi tempat sholat dan ahlinya disebut ahlus sholat. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ya. Saya pengen kamu mengaminkan, mengaminkan, ya, di kesempatan ini. Mudah-mudahan 40 orang yang hadir di tempat ini, ya, mengaminkan itu getar arasnya Allah, ya.
Di malam ini mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Untuk semua niat yang baik, ala hadzin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in wal Rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah pertemuan kami malam ini adalah pertemuan yang Engkau rahmati. Perpisahan dari tempat ini adalah perpisahan yang Engkau ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami. Allahumma ya Allah, manakala dalam hidup ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami. Tunjuki kami jalan-Mu yang lurus ya Allah, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Allahumma ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang penuh bergelimang nista, noda dan dosa. Sebab itu ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan generasi muda kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Allahumma ja'al dinana dina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah din kami sebagaimana dinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imanana imanal mu'minin, jadikanlah keimanan kami sebagaimana keimanan orang-orang mukmin. Wa islamana islamal muslimin, jadikanlah keislaman kami sebagaimana keislaman orang-orang muslim. Wa salatana salatal khashi'in, jadikanlah salat kami sebagaimana salatnya orang-orang yang khusyuk. Wa qiyamana qiyamal khaifin, jadikanlah berdirinya kami berdirinya orang-orang yang takut kepadamu. Wa ruku'ana ruku'an mutawaddi'in, jadikanlah ruku' kami sebagaimana ruku'nya orang-orang yang tawadu. Wa sujudana sujudan mutadarriin, jadikanlah sujud kami ya Allah sebagaimana sujudnya orang-orang yang merendah diri kepadamu. Wa niyatana niyatal mukhlisin, jadikanlah niat kami ya Allah sebagaimana niatnya orang-orang ikhlas. Wa zunubana zunubal mustaghfirin, jadikanlah dosa kami ya Allah sebagaimana dosanya orang-orang yang terampuni. Wa hayatana hayatal ulama, jadikanlah hidup kami sebagaimana hidupnya para ulama, orang-orang yang takut kepadamu. Wa mautana mautas syuhada, jadikanlah mati kami ya Allah sebagaimana matinya para syuhada. Wansurna ghadan fi zumuratil awliya, dan tolonglah kami di hari kiamat sebagaimana Engkau menolong para wali, para aulia. Wa adkhilnal jannata ma'al anbiya, dan masukkan kami ke dalam surgamu beserta golongan para nabi. Rabbana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubuna ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati-hati kami atas dinmu dan atas ketaatan kepadamu. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubbu man ahabbaka wa hubbu ma yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, karuniakan kami cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amal-amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzolimi diri kami.
Andaikan Engkau tidak menyayangi kami dan tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami mati yang husnul khatimah. Karuniakan kepada kami mati yang husnul khatimah, ya Allah. Dan hindarkan daripada kami kematian yang su'ul khatimah. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, hidup kami, akhiri hidup kami ya Allah dengan kematian yang husnul khatimah, dan hindarkan daripada kami kematian yang su'ul khatimah, dan akhiri hidup kami sempat untuk berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.